Bersama saya lagi, Makrina Tindangen. Kali ini kita tetap akan melanjutkan cerita bersambung akademik Barak Militer. Kali ini kita fokus kepada aktivitas yang terjadi di lapangan tetapi di perguruan tinggi, yakni FKIP Universitas Mula Warman. Apa ya topik kita kali ini? Topik kita kali ini yaitu Barak Militer dan opini Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dan Ketua Laboratorium PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Mari kita ikuti. Saat ini saya berhadapan dengan Ketua Program Studi atau Kaprodi PGSD FKIP Universitas Mula Warman. Tepat nama beliau adalah Pak Sukriyadi, SPD MPD. Pak Sukriyadi, terima kasih karena Bapak mau berbincang dengan saya pada sore hari ini. Ada dua hal ya Pak ya yang ingin saya tanyakan dengan Bapak ya, apalagi Bapak sebagai Kaprodi PGSD di lingkungan FKIP Universitas Mula Warman. Saya masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Baik Bu, silakan. Ya, pertanyaan pertama saya, apakah Bapak Sukriyadi sudah pernah mendengar kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait Barak Militer? Izin menjawab, Prof. Saya pernah mendengar dan juga melihat kebijakan Bapak Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini Bapak Deddy Mulyadi, dan sudah pernah mengikuti juga video-video tentang Barak Militer, Prof. Wah, luar biasa, berarti Pak Kaprodi PGSD ini lumayan mengikuti perkembangan ya di media sosial. Nah, ini tuh ciri Kaprodi yang mengikuti digital ya. Baik, selanjutnya saya ingin tahu lebih jauh tentang apa pendapat Bapak ya terkait kebijakan tersebut. Baik, terima kasih. Sebetulnya awalnya saya lihat sosok beliau yang berani. Jadi beberapa kebijakan beliau yang termasuk karena saya di bidang pendidikan, jadi melihat yang terkait pendidikan ataupun akademik, beliau terkait sekolah yang harus berangkat pagi, tidak menggunakan sepeda motor, dan yang rame juga tentang Barak Militer. Jadi anak-anak yang bandel atau nakal atau juga yang ekstrim itu ya. Dimasukkan ke Barak Militer. Kalau saya melihat dan juga mungkin belajar dari pengalaman, karena juga pernah jadi guru di sekolah dan juga anak-anak kami di perguruan tinggi mahasiswa, itu yang mungkin disalurkan dengan cara yang salah dengan berkelahi, itu di sana mereka bisa membuat fisiknya semakin kuat, hadir atau bangun di kondisi yang memang perlu olahraga, dan juga kebersamaan temannya, misalkan kesetiakawannya tawuran, itu kesetiakawanan dengan saling berbagi, atau misalkan makan bersama, olahraga bersama, atau ibadah bersama. Saya rasa itu perlu sekali. Sosial perlu berubah ya, sehingga tentunya saya memiliki masa depan yang baik ke depan gitunya ya. Begitu ya kira-kira ya Pak. Betul. Pak Kaprodi ya, kalau saya simpulkan saja secara benang merah gitu ya. Baik, begitu. Terima kasih ya Pak Kaprodi. Saya saat ini bersama dengan Ketua Program Studi PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Tepatnya saya berada di kampus FKIP Universitas Mula Warman. Siapa ya namanya? Namanya panjang sekali, jadi sabar ya saya ngomongkan ya. Baik. Namanya adalah Ibu Ayu Aprilia Pangestu Putri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan atau sering disingkat dengan MPD. Baik Bu Ayu, kita mulai ya. Baik. Bu Ayu, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah mendengar
atau mungkin Ibu mengikuti terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat? Pernah Prof, lagi trendingnya itu ya Prof ya, tentang barak militer. Wah luar biasa, ternyata Bu Ayu tahu malah judulnya, saya belum nyebut judulnya, Bu Ayu sudah tahu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu Ayu ya. Kalau gitu gimana ya tanggapan Bu Ayu sebagai Ketua Lab PAUD ya, FKIP Universitas Mula Warman terhadap kebijakan tersebut? Baik, kalau saya memandangnya dari segi anak usia dini dulu ya Prof ya, karena bidang saya adalah anak usia dini. Jadi kalau menurut saya untuk program tersebut tentunya untuk anak usia dini saya kurang setuju Prof. Nah kenapa? Karena memang kalau kita melihat dari usia anak usia dini yaitu 0 sampai 6 tahun, mereka itu masih membutuhkan sekali peran pentingnya orang tua gitu Prof. Jadi yang mendisiplinkan, kemudian yang mengarahkan anak itu tentunya punya peran besar yaitu orang tua gitu. Nah, tetapi kembali lagi setelah mereka menginjak usia mau remaja, tentunya itu kan banyak lingkungan lain yang mempengaruhi gitu Prof. Dikala orang tua itu memang sudah mulai menyerah gitu ya Prof. Kadang kan Gen Z ini kan banyak sekali, apalagi yang Gen Alpha juga ya Prof ya, banyak sekali pengaruhnya dari luar. Nah tentunya itu kembali lagi ke orang tua. Jika memang orang tua setuju dengan program tersebut dan saling menyetujui, nah saya tentunya setuju gitu Prof. Tapi kalau dari sisi pendidikan anak usia dini itu banyak sekali Prof pengaruhnya terhadap perkembangan anak, karena memang yang menjadi peran pentingnya untuk anak berperilaku itu adalah orang tuanya terlebih dahulu, seperti itu Prof. Baik, berarti kalau bisa saya tarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kaleb ya, Kaleb PAUD, itu adalah kalau di anak usia dini tentunya belum relevan ya menerapkan barak militer, karena memang kenakalan itu juga belum ada ya, dan memang program itu memang dikhususkan untuk anak-anak SMP dengan SMA yang sudah berperilaku ekstrim. Nah tetapi Ibu setuju dengan ada peran orang tua mulai anak usia dini, nah itu tentunya akan pembentukan karakter ya diharapkan ya, sehingga anak itu kalau sudah berada di jalur yang lebih atas itu bisa dikendalikan lagi perilakunya. Tetapi Ibu pun setuju jika ada anak yang berperilaku memang menyimpang setelah SMP dengan SMA, maka barak militer itu menjadi juga suatu solusi yang bisa diterapkan untuk mengubah perilaku yang yang sudah menyimpang dan mereka kembali lagi ke perilaku yang berkarakter gitu ya. Benar. Kira-kira seperti itu Bu Ayu kalau saya tarik benang merah. Benar Prof. Tapi memang Prof jangan kita sebagai orang dewasa dengan adanya program ini kita langsung bilang atau percaya nanti ada barak militer gitu. Sebenarnya kan tidak boleh seperti itu Prof. Dalam pendidikan kita juga harus bersinergi gitu ya Prof. Dari awal, apalagi anak usia dini itu kan masa keemasan Prof. Kalau mau jadi anaknya pintar ya kita pondasinya dulu nih yang kita kuatkan gitu ya Prof. Jadi antara sekolah, kemudian masyarakat, orang tua itu harus bersinergi Prof. Iya. Berarti kembali lagi bahwa untuk anak usia dini itu adalah anak-anak di masa keemasan sehingga yang paling penting itu adalah orang tuanya. Lalu dengan sekolah bekerja sama antara jalur yang ada di dalam pendidikan untuk anak usia dini gitu ya, Bu Ayu ya. Tetapi kalau dia sudah berada di sisi lebih tinggi SMP dengan SMA, lalu menemukan lingkungan yang baru, lalu dia tidak bisa beradaptasi malah masuk ke perilaku yang tidak relevan. Nah salah satunya yang dibuat oleh Pak Dedi boleh diambil, tetapi mungkin juga ada lagi perlakuan-perlakuan yang lain. Begitu ya. Baik terima kasih itu.